Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Kekasih Tuhan sidang jemaat Ebenezer, mari kita pergunakan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Di sore hari ini kita mau masuk di dalam ibadah doa. Mari kita persiapkan kehidupan kita. Kita persiapkan hati kita untuk kita datang kepada Dia, membawa segala persembahan kita kepada Dia. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, mari bersama-sama kita akan masuk di dalam doa. Bapa, Engkau yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sore hari ini kami boleh datang kepadamu. Ini adalah anugerah-Mu, ini adalah kasih-Mu Tuhan, ini adalah kemurahan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Biar pada sore hari ini Tuhan, Engkau tolong setiap pribadi kami, Engkau tolong kami semua Tuhan, untuk kami datang kepadamu, membawa setiap persembahan kami untuk mempermuliakan nama-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Tuhan, biar kuasa Roh Kudus-Mu yang mengurapi setiap pribadi kami, baik kami yang ada di dalam gereja maupun dimanapun sidang jemaat-Mu berada. Tuhan, Engkau memimpin kami, Engkau mengurapi kami oleh karena kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari sidang jemaat kita puji Dia. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Dia, kita ada sampai pada hari ini. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
Haleluya, puji nama Tuhan. Selamanya Dia hebat buat kehidupan kita, selamanya Dia ajaib buat kehidupan kita. Mari bersama-sama sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, sertakan Dia dalam hidup kita. Kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita, biar Roh Tuhan yang memenuhi hidup kita. Di dalam kehidupan kita mengalir kuasa Roh Kudus. Mari kita pujikan. Roh-Mu yang hidup, yang penuhiku, mengalirlah di dalam hidupku Tuhan. Bersama kita pujikan. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, penuhiku Tuhan. Roh-Mu yang hidup, penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan. Oh, Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku Tuhan, yang menyertaiku. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
Haleluya. Mari saya beri kesempatan untuk kita naikkan sembah kita. Haleluya. Oh, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Mengalirlah Roh Kudus dalam hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami naikkan syukur padamu Yesus. Kami sembah sujud kepadamu Tuhan. Haleluya. Oh, Yesus, Engkau yang kami muliakan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami sembah. Haleluya. Haleluya. Syukur padamu Tuhan. Syukur kami naikkan kepadamu. Syukur. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allahku. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Sebab Engkau Allahku yang besar. Engkau Allahku yang ajaib. Terima kasih ya Roh Kudus. Ucapkan terima kasih kita kepada Dia. Haleluya. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama, besar dan ajaiblah karyamu. Besar dan ajaib. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa, segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama, layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu sore malam hari ini Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kebaikan-Mu, sehingga kami boleh ada di dalam ibadah sore malam hari ini Tuhan. Karena kami tahu kami mau datang kepadamu, Allah yang hebat, Allah yang ajaib, yang mampu menolong setiap kehidupan ini Tuhan, dalam segala keberadaannya Tuhan. Untuk itu mari Engkau akan tolong kami Tuhan, urapi dengan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan, dan hadirat-Mu kami butuhkan Tuhan, dimanapun sidang jemaat-Mu berada yang sedang ada dalam ibadah Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mari kami akan datang sebentar menyembah dan berdoa, tetapi biar semua itu sesuai dengan kehendak daripada Engkau. Untuk itu mari Engkau tolong kami, nyatakan kehendak-Mu lewat firman-Mu Tuhan, yang boleh mendorong kami masuk dalam menyembah dan berdoa Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati puji-pujian yang sudah dipersembahkan. Semua itu boleh berkenan dan menyenangkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kuasa apapun yang masih mau mengganggu, baik dalam pemberitaan firman dan selanjutnya, kami mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan salam sejahtera, selamat sore, menjelang malam, dan biarlah saat-saat ini yang merupakan kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga kita bisa ada di dalam ibadah, bahkan kita diberi kesempatannya untuk mendengarkan firman Tuhan yang merupakan kehendak daripada Tuhan, supaya mendorong kita bisa menyembah dan juga bisa berdoa sesuai kehendak daripada Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita masih ada dalam Injil Matius pasal 27 ayat 12 sampai ayat 14 ya. Dan saudara dikasih Tuhan, bahkan ayat 11 sampai ayat 12 ayat 26 itu tentang Yesus di hadapan Pilatus ya. Ini yang masih kita mau mempelajari lebih jauh ya, di mana Yesus menghadapi pertanyaan dari Pilatus tentang Yesus adalah raja orang Yahudi. Itu sudah dipelajari kesempatan yang lalu. Tapi mari kita akan membaca malam hari ini dari Matius 27 ayat 12 sampai 14. Matius 27 12 sampai 14. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, yaitu terhadap Pius, ia, yaitu Yesus, tidak memberi jawab apapun. Kalau kemarin katakan sebagai raja di atas, dia jawab, tahu resikonya menghadapi kematian di atas kayu salib, tegas-tegas dia jawab. Tapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam kepala, itu dia tidak memberi jawab apapun juga, berarti diam. Ayat 13, maka kata Pilatus kepadanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Ayat 14, tetapi ia, yaitu Yesus, tidak menjawab suatu apapun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Jadi dalam menghadapi pertanyaan apakah Yesus seorang raja Yahudi, Yesus menjawab dengan jelas bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi, bahkan sampai rela mati di atas kayu salib. Tapi baru ayat yang kita baca dalam menghadapi tuduhan yang palsu, sikap Yesus adalah
tidak menjawab satu kata pun juga. Berarti berdiam diri. Ya. Orang ngambek juga bisa berdiam diri. Tapi di sini Yesus waktu menghadapi tuduhan tidak mau jawab. Karena itu tuduhan palsu. Sehingga berdiam diri. Nah, ini yang kita akan pelajari sore malam hari ini. Bahwa ada 3 bentuk sikap berdiam diri. Ini yang harus kita pelajari. Ada 3 bentuk sikap berdiam diri. Yang pertama, Amsal 11 ayat 12. Amsal 11 ayat 12. Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tapi orang yang pandai berdiam diri. Pengertian pandai dalam sini adalah bijaksana. Ya. Jadi bentuk sikap berdiam diri, saya katakan bukan ngambek, bukan apa-apa, bukan marah, bukan apa-apa, tetapi sikap berdiam diri yang dikaitkan dengan kebijaksanaan tadi. Orang yang pandai, orang bijaksana berdiam diri. Jadi bentuk sikap berdiam diri yang pertama adalah berdiam diri yang dikaitkan dengan kebijaksanaan. Nah, kalau kita kembali membaca dalam Injil Matius pasal yang ke-7, Injil Matius pasal yang ke-7 ayat 24 dan 25, Matius 7 ayat 24 dan 25, setiap orang yang mendengar perkataanku, mendengar firman, dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah badai, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Jadi berdiam diri yang pertama dikaitkan dengan kebijaksanaan. Prakteknya berdiam diri yang dikaitkan dengan kebijaksanaan adalah mendengar firman pengajaran yang benar dan taat dengar-dengaran. Ya. Kalau kehidupan kita mendengar firman pengajaran yang benar, taat dengar-dengar, itu merupakan dasar dari pembangunan rumah rohani, yaitu pembangunan tubuh Kristus. Jadi inilah ya, berdiam diri, tidak banyak komentar, tidak banyak apa-apa terhadap pengajaran yang benar, tapi hanya dengar dan taat. Ini dasar yang kuat. Ya tadi berdiri di atas batu, ada apapun enggak roboh. Jadi kalau kita membangun ya, dasar yang kuat dalam kehidupan kita, ya, dasar dari pembangunan rumah rohani, pembangunan tubuh Kristus, hasilnya menjadi kehidupan yang tahan uji. Ya, menghadapi angin ribut, menghadapi banjir enggak akan roboh tadi. Tahan uji dalam menghadapi pencobaan. Seperti saat ini kita sedang menghadapi masalah yang begitu besar, bagaikan angin ribut dan lain sebagainya. Menghadapi pencobaan, tidak putus asa. Tidak kecewa, tetapi tetap percaya, mempercayakan diri kepada Tuhan, dan tetap mengandalkan Tuhan, dan tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Jadi tahan uji ya di dalam menghadapi dosa, yaitu tetap hidup benar. Tahan uji dalam menghadapi ajaran palsu yang membimbangkan, yaitu tetap pegang teguh ajaran yang benar. Ya. Jadi hasil kalau kita ya, berdiam diri, ya, yang dikatakan kebijaksanaan, mendengar firman pengajaran yang benar, dengar dan taat,
Itu dasar yang kuat. Ya. Kehidupan akan tahan uji. Ya. Kemudian menghadapi apapun cobaan. Sampai menghadapi dosa. Tahan uji. Enggak akan gampang untuk jatuh dalam dosa. Tetap mempertahankan hidup dalam kebenaran. Juga tahan uji dalam menghadapi ajaran palsu yang membimbangkan. Artinya tetap berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Yang nanti akan dipakai hasilnya. Dipakai oleh Tuhan dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir. Kegerakan pembangunan tubuh Kristus. Ini sekarang saatnya saudara dikasih Tuhan. Kalau kita melihat di dalam kitab Hagai pasal 2. Kitab Hagai pasal yang kedua. Ayat 19-20. Hagai pasal 2, 19-20. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Allah Tuhan. Di bait Tuhan. Dasarnya diletakkan batu fondasi. Perhatikanlah apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Amin. Berarti Tuhan memberikan berkat kepada kita. Jadi kalau hidup kita saat mengalami kesulitan, susah, payah, kesulitan, maka kita harus memperhatikan dan memperbaiki dasarnya dahulu. Yaitu mendengar firman pengajaran yang benar, dengar-dengar dan taat. Itu dasar yang kuat. Jadi mari siapapun yang malam hari menghadapi apapun juga, letakkan, perhatikan, perbaiki dasar ini. Kalau sore malam ini kita kembali ke dasar, maka Tuhan juga akan memulihkan kita dari suasana yang gak enak atau suasana kutukan diubah menjadi suasana berkat. Tadi Tuhan katakan di dalam kitab Hagai, mulai hari ini aku akan memberi berkat. Amin. Dasarnya dulu. Saudara dikasih Tuhan. Kalau suka banyak mendengar gosip-gosip atau suara asing atau suara lain, itu bahkan akan merobohkan dasar, ya, sehingga ambruk semuanya. Ambruk semua. Ini untuk itu mari di hari-hari akhir ini menghadapi suasana apapun juga mari. Perhatikan kembali, perbaiki dasar. Kemudian yang kedua hasilnya, ya saudara dikasih Tuhan, bentuk sikap berdiam diri yang pertama tadi hasilnya kita sudah lihat. Sekarang kita akan melihat yang kedua, ya. Sefanya 1 ayat yang ke-7. Sefanya 1 ayat ke-7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Jadi yang kedua, berdiam diri dikaitkan dengan kesucian atau dikaitkan dengan kekudusan. Prakteknya apa? Prakteknya adalah kita harus mau mengkoreksi diri sendiri. Bukan mengkoreksi orang lain. Menghakimi diri sendiri.
lewat pekerjaan firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ya, mengkoreksi diri, menghakimi diri sendiri lewat pekerjaan firman. Apa yang firman nyatakan? Kemarin ya, lewat perkataan. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Ya, jadi firman yang disucikan dengan firman pengajaran yang benar. Ya. Firman penginjilan itu penting supaya kita bisa percaya kepada Yesus dan selamat. Tapi setelah itu mari saudara dikasih itu jangan berhenti. Kalau sudah terima Yesus sebagai juru selamat, diselamatkan, jangan berhenti. Tapi setelah itu dibutuhkan yaitu ada pekerjaan firman pengajaran yang benar supaya kita disucikan sampai sempurna. Lewat firman yang keras, yang tajam itu untuk menyucikan kita. Kalau firman yang keras, yang tajam, ya, firman pengajaran benar menunjuk dosa-dosa kita, maka kita harus bisa menyadari, kita bisa menyesali, terharu, sehingga kita bisa mengaku dosa-dosa kepada Tuhan dan kepada sesama. Dan kalau sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Saat kita mengaku dosa dan diampuni, tidak berbuat dosa lagi, maka saat itu kita bebas dari hukuman dan mengalami penyucian secara terus-menerus, seperti ranting yang dibersihkan, ranting yang nempel pada pokok anggur yang benar dibersihkan terus-menerus sampai satu waktu akan berbuah, buah yang manis, yaitu kita bisa merasakan kebahagiaan surga. Inilah kemanisan dan kebahagiaan surga yang bisa kita rasakan secara pribadi, baik juga dalam rumah tangga, baik juga di dalam pelayanan kita. Ada satu sukacita, ada satu kebahagiaan. Tetapi kalau dosa masih dipertahankan, maka kita berada di bawah hukuman. Di mana ada kesucian, maka ada kemanisan buah anggur. Tetapi di mana ada dosa, maka di situ ada kepahitan dan kegetiran. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya, untuk itu hari-hari kita mau untuk memperhatikan dalam kehidupan kita. Ya. Yang ketiga, ya, bentuk sikap berdiam diri yang ketiga. Mazmur 37 ayat 5 dan 7. Mazmur 37 ayat 5 sampai 7. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaran seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jadi yang ketiga, ya, berdiam diri yang dikaitkan dengan penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan. Tadi prakteknya seperti pada malam hari ini kita mau ada doa penyembahan, ya, tidak ngomong kepada siapapun, hanya mau datang kepada Tuhan. Ya, dalam penyembahan datang
menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Ya. Inilah saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi kalau kita masuk dalam doa penyembahan, artinya kita percaya, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, sama dengan menyerah sepenuh kepada Tuhan. Dan doa penyembahan juga artinya proses perobekan daging atau penyalipan daging bagaikan naik ke atas gunung yang tinggi. Naik ke atas gunung yang tinggi itu tidak gampang. Ya. Perlu perjuangan, perlu tenaga dan semuanya. Jadi doa penyembahan artinya mau berdiam, mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, dan juga mau daging ini dirobek, bagaikan naik ke atas gunung. Ya. Mazmur 24, Mazmur 24, 3 dan 4, Mazmur 24, 3 dan 4. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Ya. Jadi syarat doa penyembahan itu adalah kesucian. Ya. Saudara dikasih Tuhan, jadi kalau sudah taat, dengar-dengaran, hidup suci, setelah itu barulah bisa menyerah sepenuh kepada Tuhan, sama dengan bisa menyembah kepada Tuhan. Ya. Hasilnya kalau naik gunung atau menyembah Tuhan, apa hasilnya? Kalau mau menyembah Tuhan malam hari juga. Yang pertama, Yeskel 34. Yeskel 34 ayat 26. Yeskel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Ya. Hujan yang membawa berkat. Ya. Di daerah gunung itu banyak hujan. Ya. Di sekeliling gunung banyak hujan. Jadi kalau kita menyembah Tuhan, bagikan di atas gunung, kita akan menerima hujan berkat dari Tuhan tadi dijanjikan dalam Yeskel itu tadi. Ya. Saudara dikasih menerima hujan berkat dari Tuhan. Baik secara jasmani kita terima berkat itu maupun secara rohani. Ya kalau berkat secara jasmani, berkat kesehatan, berkat yang lain-lain ya. Tapi berkat secara rohani, ya itu kita butuhkan. Ya. Jangan pikir, oh kita gak butuh berkat rohani. Berkat rohani kita butuhkan, yaitu pembukaan firman. Pengajaran dalam urapan Roh Kudus. Sama dengan ada kebahagiaan surga dan damai sejahtera. Jadi kalau Tuhan yang mencurahkan hujan berkat, maka tidak ada bisa yang menghalang-halangi. Siapapun tidak bisa menghalangi. Kalau Tuhan yang mencurahkan, kalau hujan berarti dicurahkan, hujan berkat dicurahkan, gak ada yang bisa menghalangi. Amin. Hasil yang kedua, kalau naik gunung atau menyembah Tuhan, Mazmur 37 ayat yang kelima, ya. Mazmur 37, maaf. Ya, ayat yang kelima dulu. Ayat yang kelima.
serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, ia akan bertindak. Kalau tadi mencurahkan ujar berkat, jasmani rohani. Sekarang yang kedua, kalau kita bisa menyembah kepada, menyerahkan hidup kepada Tuhan dan mempercayakan hidup kepadanya, dia akan bertindak. Artinya Tuhan yang bertindak untuk menyelesaikan segala masalah kita, sampai perkara-perkara yang mustahil itu akan diselesaikan oleh Tuhan. Amin. Jadi kalau kita berdiam diri, Tuhan yang akan bertindak. Tapi kalau kita bertindak, maka Tuhan yang akan diam. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Dan hasil yang ketiga kalau naik gunung atau menyembah kepada Tuhan, Mazmur 37 ayat yang ke-6. Tadi, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi Tuhan akan memunculkan kita seperti terang. Artinya kita disucikan, kita diubahkan terus menerus sampai satu waktu kita akan muncul seperti perempuan yang ada dalam Wahyu 12 ayat yang pertama, yaitu berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, bersalutkan matahari. Itulah mempelai. Wahyu 12. Pelayan siap. Wahyu 12. Pelayan siap. Ya. Wahyu 12 ayat pertama. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini sama dengan perempuan bersalubungan matahari, bulan di bawah kakinya, bermahkota 12 bintang di atas kepala. Ini sama dengan kita ditampilkan seperti terang dunia. Tuhan Yesus mengatakan, aku terang dunia, kamu terang dunia. Ini sama dengan mempelai wanita yang sempurna, sama mulia dengan Tuhan, untuk bisa layak menyambut kedatangan dia kali kedua di awan-awan permai, dan kita akan bersorak bersama dengan. Haleluya. Jadi kalau kita sekarang banyak bersorak, ya, nanti kita akan menderita. Kalau kita sekarang banyak berdiam diri, kita nanti akan bersorak-sorai dengan dia untuk selama-lamanya. Ya. Jadi ada 3 bentuk sikap berdiam diri. Yang pertama dikaitkan dengan kebijaksanaan. Kita mau mendengar firman, dengar-dengaran dan taat. Dan bentuk berdiam diri yang kedua dikaitkan dengan kesucian atau kekudusan. Praktiknya kita mau terus dikoreksi, disucikan. Dan berdiam diri yang ketiga dikaitkan dengan penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan lewat doa penyembahan. Ini saudara dikasih Tuhan. Nanti hasilnya kita akan menerima hujan berkat dari Tuhan secara jasmani, secara rohani. Dan Tuhan yang bertindak untuk menyelesaikan segala masalah. Dan Tuhan akan memunculkan kita sebagai terang dunia, menjadi mempelai wanita Tuhan. Berdiri di atas bulan, bermahkotakan 12 bintang, bersalutkan matahari. Siap menyambut kedatangan dia kali kedua di awan-awan permai. Inilah perkumpulan kita. Malam ini kita mau sama-sama berdoa, menyembah kepada Tuhan, supaya sungguh-sungguh kita nanti bisa merasakan, ya, yaitu sikap kita dalam berdiam diri, hasilnya kita akan dalam kebahagiaan, bahkan nanti mencapai sempurna sama seperti dia. Tuhan memberkati kita. Sidang jemaat, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita pujikan satu pujian
bersama. Ajarku mengerti segala rencana Tuhan yang baik. Amin. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya Dari atas kembali dengan satu permohonan supaya kita mengerti segala rencana Allah yang Dia sudah nyatakan lewat firman-Nya yang merupakan kehendak daripada Dia, yang merupakan rencana yang kita. Haleluya Yesus. Hanya padamu, Ya Yesus. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapa, Engkau ajar. Bapakku, Allah yang ajaib. ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, Allah yang heran. heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Nya terjadilah. Bapakku, Terima kasih. ajar Rancangan-Mu yang indah bagi setiap Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu sekali lagi kita pujikan dari atas. Inilah pujian yang Tuhan supaya kita terus diajar sampai mengerti akan rencana Allah yang indah. Apapun keadaan mungkin tidak mengenakan menghadapi masalah-masalah, tapi rencana dari Tuhan, rencana yang indah bagi kehidupan kita. Kalau kita mau untuk menuruti, mau diajar dalam kehidupan, belajar dalam urapan Roh. dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap
Dia Allah yang layak untuk disembah. Dan biarlah kita juga menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kami berharap padamu. Haleluya Yesus. keadaan kita saat ini Tuhan. Engkau sudah memperlihatkan kepada kami Tuhan akan teladan yang Kau sudah berikan kepada kami menghadapi kebencian, menghadapi segala perkara yang mana menyudutkan Engkau Tuhan. Tapi Engkau sudah memberikan teladan kepada kami Tuhan. Biarlah di hari-hari ini juga Bapa, Engkau memberikan kekuatan kepada kami untuk menjawab apapun Tuhan yang dipertanyakan. Kalau menunjukkan kepada kehidupan seperti Engkau ditunjuk sebagai Raja di atas segala raja, Engkau mengaminkan, Engkau mengiyakan sekalipun Engkau mengerti akan risikonya Tuhan. Tapi demikian juga biar teladan itu ada pada kami di akhir zaman ini Tuhan. Apapun yang diperhadapkan kepada kami, kami tetap berpegang teguh kepada Engkau Tuhan.
bahkan semakin mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalaupun resikonya juga tidak disenangi, bahkan mungkin dibenci oleh dunia ini, tapi kami tetap akan mendapat kemenangan Tuhan. Ampuni kekurangan selama ini yang mungkin kami kurang tegas Tuhan. Oh haleluya. Tetapi di saat Engkau dituduh Tuhan, Engkau juga memberikan teladan kepada kami. Tidak membalas Tuhan, tetapi berdiam diri Tuhan. Tapi mengambil sikap yang benar Tuhan. Seringkali Tuhan menghadapi ini, kami tidak bisa berdiam diri Tuhan. Ampuni Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sehingga kami boleh mempunyai sikap seperti Engkau Tuhan, yaitu berdiam diri lewat dengar-dengaran kepada firman pengajaran yang benar dan mentaatinya Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi kehidupan yang tahan uji menghadapi apapun nanti Tuhan di akhir zaman menjelang Engkau datang Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau selalu akan menolong kami Tuhan. Bahkan kami boleh dipercayakan oleh Engkau Tuhan untuk masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Dan kami tidak ada kekhawatiran Tuhan, kalau Engkau akan memberikan berkat-berkat kepada kami secara jasmani rohani. Ada kekuatan kami di dalam kehidupan menghadapi era yang sulit ini Tuhan. Haleluya. 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 Akhir zaman ini Engkau masih terus memberikan kesempatan kepada kami. Engkau masih terus menyatakan, bahkan membukakan firman-Mu bagi kami. Bukan untuk dikagumi saja, tetapi biarlah kami boleh merasakan Tuhan bahwa firman dibukakan itu menunjuk kekurangan kelemahan yang ada pada kami, sehingga kami boleh mengkoreksi kehidupan kami ini Tuhan. Haleluya. Sehingga kami boleh semakin disucikan Tuhan. Ampuni kekurangan kelemahan kami Tuhan. Kalau sementara ini kami boleh kagum terhadap pembukaan firman-Mu, tetapi hanya sebatas di atas otak kepala pikiran ini Tuhan. Tapi biarlah di hari ini Roh Kudus akan juga berperan Tuhan untuk menolong Tuhan, sehingga sungguh-sungguh kami mengerti dan yakin akan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu akan menyucikan dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga firman sekeras apapun juga tetap berdiam diri, tidak menyalahkan yang membawa firman Tuhan karena terkena firman. Ampuni Tuhan, ampuni. Haleluya. 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 Sehingga sungguh-sungguh kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar Tuhan. Ada penyerahan diri sepenuh kepada Engkau Tuhan lewat doa penyembahan ini. Dan biarlah di hari-hari ini juga Tuhan, Engkau memberikan kesempatan kepada kami sidang-Mu Tuhan, untuk terus Bapa masuk di dalam ibadah, di dalam penyembahan-penyembahan, baik secara pribadi, secara keluarga, ataupun secara berjemaah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sehingga Bapa dalam surga, perobekan daging juga boleh terjadi Tuhan, karena Engkau mengajarkan kepada kami puncaknya ibadah adalah dalam penyembahan Tuhan. Engkau sudah membukakan bagi kami dengan jelas Tuhan kehidupan yang tergembala yang berada dalam ruang suci ini Tuhan,
sehingga kami sungguh-sungguh Bapa nanti akan menjadi kehidupan yang semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Itulah Tuhan doa-doa kami. Seperti firman yang Kau sampaikan kepada kami, biarlah itu boleh terjadi dalam kehidupan kami ini Tuhan. Firman-Mu tidak hilang sia-sia Tuhan, tetapi boleh jatuh di tanah hati yang baik, yang subur Tuhan, sehingga akan bertunas dan menghasilkan buah yang menyenangkan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Sehingga sungguh-sungguh saatnya kami boleh merasakan Tuhan, bahkan kami boleh menerima hujan berkat daripada Engkau sekalipun menghadapi masa sulit seperti ini Tuhan. Berkat secara jasmani rohani akan kami terus dapatkan meningkat Tuhan, baik berkat kesehatan, baik berkat-berkat yang lain untuk kehidupan ini, dan terlebih berkat-berkat rohani pembukaan firman Tuhan. Engkau tolong Tuhan hamba-Mu di akhir zaman ini supaya firman itu dibukakan bagi jemaat Tuhan, semakin mengerti Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sehingga masalah-masalah apapun yang diperhadapi kami Tuhan, masing-masing Engkau mampu menyelesaikan Tuhan. Karena tidak ada yang lain yang mampu. Bahkan menghadapi masa pandemi seperti ini Tuhan, tidak ada yang mampu Tuhan. Hanya Engkau yang mampu Tuhan. Karena semua ini adalah rencana-Mu, dalam kuasa-Mu Tuhan. Sehingga Engkau mengajarkan kepada kami untuk sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan, menyembah kepada Engkau, menyerahkan, mempercayakan hidup hanya ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau yang mampu Tuhan bekerja dalam kehidupan masa-masa sekarang ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan kesempatan pada sore malam hari ini, kesempatan di mana kemurahan-Mu ada dalam kehidupan kami ini Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan ada sampai saat ini Tuhan. Engkau yang ajaib akan mengubahkan dalam kehidupan kami ini, sehingga saatnya Tuhan Engkau akan memunculkan kehidupan kami, saudara, kehidupan yang sudah sungguh-sungguh sebagai terang, dan saatnya kami boleh siap untuk menyambut kedatangan-Mu kali kedua Tuhan, sehingga terang itu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada firman-Mu yang terus Engkau bukakan, biar firman-Mu bekerja Tuhan, dan Roh Kudus yang akan menolong Tuhan, sehingga sungguh-sungguh sidang jemaat-Mu boleh merasakan kuasa pertolongan-Mu nyata, pertumbuhan dalam kehidupan, baik yang secara rohani juga yang jasmani Engkau akan nyatakan bagi kami Tuhan, sehingga kami Bapa boleh tampil Tuhan menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, di mana kehidupan yang mau sungguh-sungguh mempercayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan ada perbedaan dengan kehidupan-kehidupan yang hanya sekedar percaya tapi tidak mempercayakan kehidupan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berdoa untuk sidang jemaat-Mu yang saat-saat ini menghadapi sakit penyakit dalam bentuk apapun. Mungkin ada yang sedang mengalami terkena dengan COVID. Engkau yang melindungi, Engkau yang mampu Tuhan menolong kehidupan-kehidupan ini, sehingga mereka juga boleh merasakan Tuhan akan kebaikan, akan kuasa-Mu Tuhan, sehingga nyata dalam kehidupan mereka boleh dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Terima kasih. Siapapun juga Tuhan, Engkau akan bekerja.
bagi sidang jemaat-Mu, bagi teman-teman yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang menghadapi masalah-masalah di dalam hidup mereka, di dalam pekerjaan dan lain sebagainya. Kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu, dan kami tahu kalau kami boleh ada dalam rencana-Mu, maka semua itu akan menjadi pulih dan baik kembali Tuhan. Yang gagal dibuat berhasil Tuhan, yang menurut Engkau akan angkat kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa Bapa dalam surga untuk bangsa negara dan dimanapun berada Tuhan. Engkau akan tolong supaya pencegahan penularan dari COVID-19 ini terselesaikan Tuhan, sehingga tidak berkepanjangan Tuhan. Engkau juga tolong masyarakat yang ada juga untuk bisa sungguh-sungguh tertib Tuhan dan taat Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa saat ini untuk Bapak Dhani Setiawan yang jatuh pada hari-hari lalu, sudah dioperasi. Biar ada pemulihan Tuhan pasca operasi tulang ini, sehingga dia boleh beraktivitas kembali, bahkan bisa kembali untuk melayani dalam bidang apapun Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu yang ada malam hari ini ataupun yang terjadwal dalam ibadah yang datang. Beri kekuatan, beri kesehatan, beri kemurahan supaya bisa tetap melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berkat-Mu dilimpahkan, baik berkat damai sejahtera, kasih karunia Engkau limpahkan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi kami menyerahkan seluruh kami, seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada, dan juga yang mendengarkan, supaya Engkau ada menyertai dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama saya katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.